Ya baik, selamat siang. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerjaan saya, yaitu terkait sistem basis data untuk pemesanan tiket pesawat. Selanjutnya di sini ada entitas dari bandara itu yang berisi ID bandara dengan tipe data varchar. Lalu selanjutnya ada bandara, begitu pula dengan tipe data varchar dan lokasi yang bertipe data varchar. Nah di sini ID bandara itu sebagai unique ID-nya atau primary key-nya. Selanjutnya untuk entitas data penumpang itu ada ID penumpang dengan sebagai primary key, lalu nama penumpang dan juga jenis kelamin dengan tipe data enum hanya berisi laki-laki dan perempuan. Selanjutnya ada entitas pesawat yang berisi nomor pesawat, nama pesawat, kelas pesawat. Ini juga bertipe data enum yaitu ekonomi, bisnis dan eksekutif. Lalu selanjutnya ada ID keberangkatan as a foreign key dan yang terakhir ada ID bandara tujuan juga sebagai foreign key. Jadi yang dimana ID bandara keberangkatan dan ID bandara tujuan ini akan dihubungkan dengan tabel yang lain. Oke, entitas dan atribut selanjutnya yaitu jadwal pesawat. Jadwal pesawat memiliki 4 atribut. Yang pertama ada ID jadwal pesawat sebagai primary key-nya, nomor pesawat as a foreign key-nya, lalu selanjutnya ada jam keberangkatan dan juga jam tiba dengan tipe data date time. Baik, untuk entitas dan atribut selanjutnya yaitu ada booking. Di sini ada nomor booking as a primary key atau unique ID. Selanjutnya ada ID penumpang as a foreign key dan ID jadwal pesawat as a foreign key juga. Lalu ada ID bandara as a foreign key juga. Yang dimana ketiga uh, poin tersebut akan kita hubungkan dengan isi dari tabel yang lain. Terakhir ada transaksi tiket berisi ID bandara, nomor booking sebagai foreign key-nya, selanjutnya ada nomor kursi dan juga ada harga. Nah, lalu relasinya itu satu penumpang bisa ke banyak tiket atau one to many. Lalu selanjutnya ada satu tiket yaitu tiket booking hanya untuk satu penumpang, jadi many to one. Lalu selanjutnya ada satu pesawat banyak penumpang melalui tiket, satu pesawat banyak bisa terhubung dengan banyak jadwal dan satu jadwal bisa dua bandara yaitu asal dan tujuan. Oke, berikut adalah entitas version diagramnya di mana data penumpang itu connect ke booking, itu connect ke kolom ID penumpang, lalu selanjutnya untuk tabel bandara itu ke connect ke dua tabel, pertama tabel booking dan pesawat. Lalu untuk booking itu connect ke transaksi tiket dan juga jadwal pesawat. Lalu untuk jadwal pesawatnya dia akan connect ke pesawat. Lalu yang terakhir ada tabel transaksi tiket. Nah, ini ada normalisasi 1NF, 2NF, dan 3NF. Gitu. 1NF atau first normal form itu pada satu kolom tidak ada data ganda, setiap baris unik, dan juga kolom atomik. Lalu selanjutnya ada second normal form. Yang pertama ada sudah melewati proses one normal form. Lalu yang kedua tidak terdapat partial dependency pada composite key-nya. Jadi tabelnya itu mempunyai primary key yang tunggal, yang dimana itu nggak ada partial dependency. Lalu yang terakhir ada third normal form, itu sudah termasuk kriteria dari second normal form atau 2NF, mana di dalamnya itu tidak ada trans-type dependency atau atribut non-key yang tidak boleh terganggu ke atribut non-key yang lainnya. Nah, ini untuk normalisasinya dalam data saya, sama pengecekan masing-masing entitas supaya tidak ada pelanggaran terhadap normal form. Jadi yang pertama ada atribut penumpang yang berisi data-data berikut. Atribut tergantung langsung pada ID penumpang. Lalu yang kedua ada atribut bandara, yaitu yang berisi ID bandara, nama bandara, dan juga lokasi. Ini sudah normal form. Tidak ada atribut non-key yang tergantung pada atribut key yang lain. Lalu yang selanjutnya ada atribut pesawat yang berisi nomor pesawat, dan lain-lain. Itu juga untuk setiap atributnya tergantung langsung pada nomor
pesawatnya. Yang selanjutnya ada atribut jadwal pesawat, di mana tidak ada atribut non-primary yang bergantung pada primary yang lain. Yang terakhir ada transaksi tiket, semua tergantung langsung ke ID transaksi. Nah, setelah melakukan normalisasi, kita akan membuat table. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa menggunakan sintak create table, nama table yang akan kita buat, lalu nama kolom yang akan kita buat, selanjutnya tipe datanya, lalu dia di set apakah akan sebagai primary key atau foreign key-nya. Nah, table-table ini sudah kita buat sesuai dengan penjelasan atribut di awal, atau sesuai dengan ketentuan atribut di awal pada setiap tabelnya. Selanjutnya untuk kolom insert, nah kita di sini ingin masukkan data. Nah, ini untuk sintaksnya insert into, itu nama tabelnya, lalu values tanda kurung titik tanda petik untuk memasukkan valuesnya. Nah, namun di sini jumlah values yang dimasukkan harus sesuai dengan jumlah kolom yang tertera pada tabel berikut. Contohnya di data penumpang itu terdapat 3 tabel, maka kita bisa memasukkan 3 values gitu, dipisahkan tanda koma, lalu untuk memasukkan value-nya diberikan tanda kutip. Kurang lebihnya seperti ini. Lalu selanjutnya ada saya melakukan update, read, dan juga delete. Untuk update itu saya melakukan update terhadap data penumpang dengan sintak update nama tabelnya, lalu set nama penumpang itu sebagai apa, lalu yang where ID penumpang sama dengan 1. Nah, where-nya ini digunakan sebagai bisa dibilang filtering. Nah, selanjutnya ada delete, menggunakan sintak delete from nama table, yang dimana ID transaksinya T005. Jadi saya ingin mendelete baris data yang dimana memiliki ID transaksi T005. Lalu selanjutnya ada function read, mana select tanda bintang. Tanda bintang itu mengambil semua data dari tabel penumpang. Nah, kalau misal kita ingin melakukan slicing, maka di sini bisa diganti menjadi select ID penumpang from data penumpang, yang dimana nanti keluarnya hanya kolom ID penumpang dari tabel data penumpang. Nah, ini saya selanjutnya melakukan query join, di mana select dari nama penumpang, nama pesawat, lalu secara berurutan untuk mengambil nama penumpang, nama pesawat, bandara keberangkatan, bandara tujuan, dan juga harganya. Nah, ini saya melakukan join secara berurutan. Nah, lalu yang terakhir di sini saya melakukan hak akses. Saya di sini membuat 3 hak akses. Yang pertama ada super admin, yang kedua ada admin, lalu yang terakhir ada client. Nah, untuk sintaknya akses sendiri itu bagaimana? Pertama ada create. Kalau kita perlu membuat usernya dulu. Yang pertama ada create user. Lalu di sini ada user yang ingin dibuat, add localhost. Nah, saya di sini memakai server lokal. Nah, kalau semisal ingin menggantinya, cukup ganti dengan IP tertentu saja, identify by. Nah, ini untuk passwordnya gitu. Saya untuk super admin menggunakan password super admin, untuk admin menggunakan admin password, untuk klien menggunakan klien password. Nah, lalu selanjutnya ini untuk mengatur hak aksesnya. Untuk grant all artinya dia memiliki semua privilege untuk read, update, create maupun delete. Ini kuncinya ada di grant all privilege on nama database to super admin. Nah, di sini saya mengakses super admin untuk memiliki all access. Namun untuk yang adminnya, saya di sini hanya memberikan hak akses untuk insert dan juga update. Lalu untuk yang kliennya saya hanya memberikan hak akses berupa select. Oke, baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.